Halo warga Tani Link TV. Di balik lahan hijau yang kita lihat setiap hari, ada ancaman tersembunyi yang kerap membuat petani merugi, yaitu penyakit tanaman. Menurut FAO, kerugian akibat penyakit tanaman bisa mencapai 20 hingga 40% produksi pangan dunia setiap tahunnya. Angka ini tentu bukan main-main, karena beras, cabai, tomat, bahkan pisang, semua bisa terkena dampaknya. Di Indonesia, berbagai penelitian mencatat kerugian miliaran rupiah per musim tanam akibat penyakit seperti layu fusarium, antraknosa, atau busuk akar. Bukan hanya hasil panen yang menghilang, tapi juga ketahanan pangan nasional ikut terganggu. Kali ini, kita akan membahas 7 penyakit tanaman yang paling sering muncul di kebun dan sawah. Busuk akar adalah penyakit klasik yang menyerang akar tanaman cabai, tomat, hingga padi. Penyebabnya adalah jamur tanah seperti Phytophthora dan Pythium yang berkembang cepat di lahan becek dengan drainase buruk. Gejalanya cukup jelas. Tanaman mendadak layu meski tanah masih basah. Jika dicabut, akar berubah dari putih segar menjadi coklat kehitaman. Bahkan mudah patah. Menurut laporan Balai Penelitian Tanaman Sayuran tahun 2019, serangan busuk akar bisa menurunkan hasil cabai hingga 60% di musim hujan. Para peneliti menegaskan, kunci pencegahan ada pada manajemen air. Gunakan media tanam gembur, perbaiki drainase, dan aplikasikan jamur antagonis Trichoderma untuk melindungi akar. Penyakit bercak daun sering menyerang cabai, tomat, kacang panjang, hingga padi. Penyebabnya bisa jamur seperti Cercospora atau bakteri Xanthomonas. Gejalanya berupa bintik coklat kehitaman di permukaan daun. Lama-kelamaan, bercak melebar dan menguning, rontok, dan akhirnya mengurangi kemampuan tanaman berfotosintesis. Sejarah mencatat, brown spot salah satu bentuk bercak daun padi menjadi pemicu kelaparan Bengal tahun 1942 yang menelan jutaan korban. Hingga kini, penyakit bercak daun masih menjadi masalah serius. Pencegahannya dilakukan dengan menanam tidak terlalu rapat, menjaga sirkulasi udara, membuang daun terinfeksi, dan menghindari penyiraman dari atas yang mempercepat pertumbuhan jamur. Layu fusarium atau fusarium wilt adalah penyakit berbahaya yang disebabkan jamur fusarium. Jamur ini menyerang pembuluh silem tanaman sehingga aliran air dan nutrisi terhenti. Gejalanya sangat unik. Tanaman tampak segar pada pagi hari, tetapi layu di siang menjelang sore. Lalu kembali segar di malam hari. Lama-lama tanaman layu permanen. Jika batang dibelah, terlihat jaringan pembuluhnya berubah kecoklatan. Menurut Indonesian Journal of Agricultural Research tahun 2020, layu fusarium bisa memangkas hasil cabai hingga 52% di musim hujan. Solusinya, gunakan benih tahan penyakit. Lakukan rotasi 2-3 musim. Solarisasi tanah di musim kemarau. Dan manfaatkan biofungisida berbasis Trichoderma. Antraknosa adalah momok utama petani cabai, mangga, dan pepaya. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Coletotrichum sp. Gejalanya jelas terlihat pada buah cabai. Bercak hitam cekung berbentuk lingkaran konsentris. Pada mangga, kulit buah muncul bintik-bintik hitam yang membuat kualitas turun drastis. Menurut penelitian IPB pada tahun 2018, antraknosa bisa memangkas hasil cabai hingga 80% jika tidak dikendalikan. Bahkan, ekspor mangga Indonesia sering ditolak di pasar internasional karena buahnya terinfeksi penyakit ini. Pencegahan dilakukan dengan sanitasi kebun, membuang buah busuk, panen teratur, agar buah tidak terlalu matang di pohon, serta menanam varietas tahan antraknosa.
Karat daun disebabkan oleh jamur dari genus Puccinia. Penyakit ini menyerang kacang-kacangan, gandum, dan berbagai sayuran. Gejalanya berupa percak kuning atau orange kecil di ujung daun yang lama-lama pecah menjadi serbuk karat. Daun cepat kering dan rontok sebelum waktunya, sehingga tanaman tidak sempat berfotosintesis optimal. Menurut USDA, karat pada gandum dapat menurunkan produksi hingga 70% di Indonesia. Penelitian Balitbang tahun 2021 mencatat penyakit karat pada kacang tanah bisa menyebabkan kerugian hasil hingga 40%. Pencegahannya dilakukan dengan menggunakan varietas tahan karat, rotasi tanaman, serta mencabut tanah yang sudah parah untuk mencegah penyebaran. Embun tepung sering muncul pada melon, timun, labu, hingga mawar. Penyakit ini disebabkan oleh jamur yang mudah menyebar lewat angin. Gejalanya, daun tampak seperti ditaburi tepung putih. Daun menguning, menggulung, dan akhirnya mati. Akibatnya, fotosintesis terganggu dan pertumbuhan buah terhambat. FAO melaporkan, pada 2018, embun tepung adalah penyakit jamur dengan sebaran paling luas di dunia. Menyerang lebih dari 10 juta hektar hortikultura setiap tahun. Cara pencegahannya sederhana tapi efektif. Jangan tanam terlalu rapat. Pastikan sirkulasi udara baik, buang daun yang terinfeksi, dan gunakan varietas tahan embun tepung. Busuk buah adalah penyakit yang menyerang cabai, tomat, melon, hingga pepaya. Penyebabnya bisa jamur Phytophthora, Coleotrichum, atau bahkan bakteri. Gejalanya dimulai dari bercak lembek berair di permukaan buah. Dalam hitungan hari, bercak membesar. Buah berubah coklat kehitaman, lalu membusuk. Balai Penelitian Tanaman Sayur pada 2020 mencatat kerugian akibat busuk buah cabai bisa mencapai 70% di musim hujan. Pada tomat, kerugian tidak hanya terjadi di kebun, tapi juga pasca panen ketika buah cepat rusak di pasar. Solusi pencegahannya antara lain dengan penggunaan mulsa plastik atau jerami agar buah tidak bersentuhan langsung dengan tanah, panen rutin, dan penyimpanan di tempat kering dengan sirkulasi baik. Itulah 7 penyakit tanaman yang paling sering merugikan petani di Indonesia. Meski berbeda-beda, sebagian besar penyakit ini dipicu oleh lingkungan yang mendukung patogen, kelembapan tinggi, drainase buruk, sanitasi kebun yang kurang, atau rotasi tanaman yang jarang dilakukan. Para ahli mengingatkan, pencegahan jauh lebih murah daripada pengendalian. Jadi, mari kita mulai dari hal sederhana. Memilih benih sehat, menjaga kebersihan lahan, mengatur jarak tanam, memanfaatkan agen hayati, hingga memantau tanaman sejak awal. Kalau kamu pernah menghadapi salah satu penyakit ini di kebunmu, bagikan pengalamanmu di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar makin banyak sahabat tani yang sadar pentingnya mengenali penyakit sejak dini.